Puji Tuhan, karena kebaikan Tuhan kita berkumpul lagi untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Sebelum ibadah sekolah minggu hari ini dimulai, lipatlah tangan, tutup mata, kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus Kristus yang sangat baik, kami sangat-sangat bersyukur karena kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Saat ini kami mau memuliakan nama Tuhan dengan setiap lagu puji-pujian yang kami nyanyikan dengan semangat, dengan firman Tuhan yang akan kami dengarkan dengan sikap hormat kepada Engkau ya Tuhan. Haleluya, amin. Berdiri yuk. Kakak ini udah berdiri loh. Kita nyanyikan lagu King Kong badannya besar, baru dilanjutkan dengan lagu Yang Lumpuh Berjalan. King Kong badannya besar, tapi kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Yang lumpuh berjalan, yang lumpuh berjalan, hap hap hap. Yang buta melihat, hip hip hip. Yang tuli mendengar, hap hap hap. Yesusku ajaib, yes, luar biasa, yes. Yang lumpuh berjalan, hap hap hap. Yang buta melihat, hip hip hip. Yang tuli mendengar, hap hap hap. Yesusku ajaib, yes, luar biasa, yes. Silakan duduk ya adik-adik. Kita akan mendengarkan cerita kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh kakak sekolah minggu kita yang cantik, yang baik hati. Sebelumnya kita menyanyikan lagu Bapa Engkau Sungguh Baik. Bapa, dengan sikap hormat kepada Tuhan, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah dalam hidupku. Kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini. Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku, yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku. Kita angkat tangan kanan kita ya. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Shalom adik-adik, apa kabar kalian semua? Kami harap kalian semua sehat, kuat, dan
sukacita. Oh ya adik-adik, kita akan menyaksikan cerita firman Tuhan melalui tayangan berikut ini. Tapi sebelumnya kita mau menghafal ayat hafalan dulu ya. Yuk, kita menghafal ya. Lukas 24 ayat 51. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Lukas 24 ayat 51. Nah, kita coba ya adik-adik ya. Kita minta dulu ya. Oke, yuk kita ulang lagi ya. 1, 2, 3. Lukas 24 ayat 51. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Lukas 24 ayat 51. Kalian pasti hebat banget. Yuk kita ulangi ya sama-sama dan kita sudah hafal semua. Oke. Ya, Lukas 24 ayat 51. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Lukas 24 ayat 51. Oke, kalian hebat. Yuk kita saksikan tayangan cerita Alkitab saat ini. Yuk. Setelah hari Sabat lewat pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar Maria Magdalena dan Maria lainnya pergi ke kubur Yesus dengan membawa rempah-rempah. Mereka terkejut saat melihat batu besar yang menutupi kubur sudah terguling. Setelah masuk, mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Dan tiba-tiba ada 2 orang berdiri dekat mereka, memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka kaget dan sangat ketakutan. Tetapi kedua orang itu berkata, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu di Galilea." Lalu mereka memberitahukannya kepada murid-murid Yesus yang lainnya. Petrus dan teman lainnya pun pergi ke kubur itu dan ia melihat hanya kain kafan saja. Sementara itu, murid-murid yang lainnya sedang bercakap-cakap tentang hal-hal itu. Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut. Akan tetapi, ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hatimu? Lihat tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya makanan, dan ia mengambilnya serta memakannya di depan mata mereka. Selanjutnya, Yesus pun kembali mengajar mereka tentang kebenaran. Lalu ia membuka pikiran mereka
sehingga mereka mengerti kitab suci. Kemudian murid-murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Yesus, beberapa dari mereka masih ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, saat Yesus naik, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata, Hai orang Galilea, kenapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Nah adik-adik, bagaimana? Senang kan kalian boleh menyaksikan kasih Tuhan Yesus buat kita. Tuhan Yesus sudah naik ke surga untuk menyediakan tempat buat kita semua. Asalkan kita percaya kepada Tuhan Yesus dan terima Tuhan Yesus. Kita buat senang hati Tuhan Yesus. Caranya gimana ya? Nah, caranya antara lain adik-adik rajin berdoa, minta tolong papa mama untuk bisa membacakan firman Tuhan buat kalian, rajin memuji Tuhan, pakai mulutnya untuk menyanyi terus buat Tuhan Yesus ya, dan jangan berbuat dosa lagi. Baiklah adik-adik, kita akan berdoa untuk menutup ibadah kita saat ini. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami Tuhan untuk kami boleh menyaksikannya buat orang-orang di sekitar kami. Berkati papa mama, kakak adik, dan kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Baik adik-adik, sekarang kita akan membuat prakarya. Kita panggil kakak Ning dulu ya. Kakak Ning, ayo kakak Ning, yuk. Iya kami shalom adik-adik. Nah, hari ini kita akan membuat aktivitas ya. Aktivitas kita hari ini adalah membuat pelangi seperti ini ya. Nah, bahan-bahan yang dibutuhkan kertas origami yang warna-warni adik-adik, kapas, gunting, stalem ya. Jangan lupa minta bantuan papa atau mama ya adik-adik. Kita akan membuat pelanginya dulu ya adik-adik. Kita gunting kertas origami ini setengah lingkaran. Seperti ini adik-adik, dari yang terkecil lalu yang terbesar. Kemudian setelah digunting, kita akan mengelemnya. Tapi dari yang terbesar ya adik-adik seperti ini, terus sampai sesuai dengan warna. Sesuai dengan warna. Jangan lupa bawahnya dikasih kapas agar terlihat seperti awan. Nah, kalau sudah selesai, jangan lupa kalian kasih ke mama atau papa ya untuk dikumpulkan. Nah, kalau pemerintah sudah mengizinkan kita untuk beribadah di gereja lagi, adik-adik bawa ini semua yang aktivitas yang itu. Dan jangan lupa ya ayat hafalannya ya, Lukas 24 ayat 51. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga.
Bisa kan adik-adik minta bantuan mama ya untuk menulisnya. Kalau sudah semua jangan lupa, ini semua yang aktivitas kalian kumpulkan ya sama mama. Nanti kalau kita udah beribadah lagi, kalian bawa semuanya, diserahkan ke guru kelas Daud. Nanti ada sesuatu yang akan diberikan oleh guru kalian di kelas Daud. Bisa kan adik-adik membuatnya seperti ini? Oke, selamat mengerjakan ya adik-adik. Dah.